Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Indonesia yang hebat, bertemu lagi dengan saya Siti Nur Hijrianti di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk kalian yang baru aja gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke? Di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8, yaitu tentang apa? Tentang teks persuasif. Nah, langsung aja nih kita ke tujuan pembelajaran kali ini ya. Tujuan pembelajarannya, setelah kalian menonton video dari awal sampai akhir, kalian sebagai siswa diharapkan mampu menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dari teks persuasi. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua, sebagai siswa kalian diharapkan mampu menelaah struktur dan aspek kebahasaan dari teks persuasi yang berupa saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan teks dan pertimbangan atas permasalahan aktual dari teks persuasi yang kamu dengar atau kamu baca. Itu dia, tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua. Oke, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang materi definisi teks persuasi, kemudian bagaimana cara menyimpulkan teks persuasi, struktur teks persuasi, dan aspek kebahasaan atau kaidah kebahasaan dari teks persuasi. Dan tentu saja di akhir video ada tugas atau latihan yang harus kalian kerjakan. So, kalian gak boleh nge-skip video ini, kalian harus menyimak video ini dari awal sampai akhir dengan baik. Langsung aja kita ke materi yang pertama, yaitu definisi dari teks persuasi. Nah, sebelumnya kalian pasti pernah dengar ya tentang makna dari persuasi. Apa sih persuasi itu? Betul sekali, persuasi itu adalah ajakan atau bujukan atau imbauan. Jadi teks persuasi jelas adalah teks yang berisi tentang sebuah ajakan atau bujukan. Nah, dalam teks persuasi pun terdapat pendapat loh, seperti teks argumentatif. Tetapi mungkin pula tersaji fakta. Jadi selain pendapat, ada fakta juga yang memperkuat ajakan agar kalian terpengaruh begitu. Nah, argumentasi atau pendapat ditambah fakta ditambah ajakan itu sama dengan isi dari teks persuasi ya. Tujuannya tentu teks persuasi ini agar kalian sebagai pembaca bisa mengikuti bujukan atau arahan yang tertulis dalam teks persuasi. Nah, kata-kata atau perbuatan untuk mengajak atau ajakan yang berarti pula anjuran, imbauan untuk melakukan sesuatu itu disebut ajakan. Nah, ajakan ini bisa dalam bentuk tersirat dan tersurat. Tersirat itu maksudnya tersembunyi di balik pernyataan, jadi tidak secara langsung. Sedangkan tersurat adalah ajakan yang tertulis, jadi memang secara langsung ditulis dengan contoh kata. Biasanya ajakan tersurat ini menggunakan kata harus, sebaiknya, jangan, hindarilah, ayo. Nah, itu ajakan tersurat atau tertulis. Kalau yang tersirat, kalian harus membaca teksnya dari awal sampai akhir, baru kalian simpulkan makna maksud dari teks tersebut. Jadi tidak tertulis. Oke, sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya materi simpulan. Nah,
Simpulan itu apa sih? Simpulan adalah rumusan akhir suatu teks yang disusun berdasarkan pemahaman atau pendapat kita terhadap keseluruhan isi teks itu sendiri. Nah, karena isi teks persuasi ini berkenaan dengan ajakan, jadi kesimpulan untuk teks tersebut tidak jauh dari jawaban atas pertanyaan mengajak apa teks persuasi itu. Jadi pertanyaan mengajak apa sih isi teks persuasi? Nah, itulah jawabannya adalah kesimpulan dari teks persuasi tersebut. Nah, langkah-langkah menyimpulkannya, yang pertama jelas, kalian harus membaca keseluruhan isi teks dari awal sampai akhir. Yang kedua, mencatat bagian penting dari teks tersebut. Yang ketiga, memahami hubungan logis antara bagian teks. Jadi teks yang paragraf 1 dengan paragraf keduanya itu harus ada hubungannya dan kalian harus memahami hubungan itu. Yang terakhir, merumuskan simpulan akhir secara ringkas dan jelas. Nah, itu dia cara menyimpulkan isi teks persuasif. Lanjut kita ke struktur teks persuasif. Struktur teks persuasif itu bukan dibagi ya, ada 4. Yang pertama, pengenalan isu. Yang kedua, rangkaian argumen. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Dan yang keempat adalah penegasan kembali. Nah, struktur teks ini urutannya tidak bisa kalian acak. Yang namanya struktur itu harus kalau misalnya pengenalan isu yang pertama berarti memang pengenalan isu terlebih dahulu. Tidak bisa kalian rangkaian argumen di paragraf pertama, pengenalan isu di paragraf kedua, nah dibolak-balik itu tidak bisa. Jadi yang namanya struktur harus urut. Yang pertama pengenalan isu, yaitu pengenalan isu adalah pengantar atau penyampaian masalah yang menjadi dasar tulisan. Jadi pengantarnya, pembukaannya atau pendahuluan masalah yang akan kalian bahas di teks persuasi. Nah, yang kedua setelah pengenalan isu adalah rangkaian argumen. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, argumen ini adalah pendapat penulis terkait isu yang dikemukakan yang dikemukakan pula sejumlah fakta. Jadi setelah argumen, pendapat, ada juga faktanya. Itu struktur yang kedua. Yang ketiga, nah ini dia intinya adalah pernyataan ajakan. Inti dari teks persuasi. Isinya bisa secara tersurat dan tersirat tadi ya, untuk mengajak pembaca melakukan sesuatu gitu. Yang terakhir, struktur teks persuasi yang terakhir atau yang keempat adalah penegasan kembali. Penegasan kembali ini isinya bisa simpulan, bisa ringkasan atau rangkuman teks tersebut. Biasanya ditandai dengan konjungsi demikianlah, oleh karena itu tanda dari penegasan kembali. Nah, selesai struktur teks persuasi, kita lanjut ke kaidah atau aspek kebahasaan dari teks persuasi. Materi terakhir dari teks persuasi yaitu aspek kebahasaan teks persuasi. Aspek kebahasaannya ada tiga. Yang pertama adalah pernyataan berupa bujukan atau ajakan yang ditandai dengan kata penting. Harus, jangan lakukan itu. Hendaknya, sebaiknya, waspadalah. Nah, atau hindarilah. Nah, itu tandanya berarti teks persuasi yang tersirat ya. Ada kata tersebut. Yang kedua, menggunakan kata teknis atau peristilahan terkait topik yang dibahas, misalnya tentang kenakalan remaja, berarti kata istilah atau kata teknisnya bisa
reproduksi, bisa apapun lah ya yang mengenai topik tersebut. Kata teknis itu kata yang tidak biasa kita temukan dalam percakapan sehari-hari ya, seperti habitat, ekosistem. Nah, itu adalah kata teknis atau kata istilah. Yang ketiga, aspek kebahasaan dari teks persuasi adalah kata penghubung atau yang bersifat argumentatif, kata hubungnya atau konjungsinya. Ditandai dengan kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, itu dia. Selesai materi dari teks persuasif di video pembelajaran kali ini. Sekarang saatnya adalah latihan atau tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Oke, sebelumnya for your information atau asal kalian tahu aja nih, dalam video pembelajaran kali ini saya sengaja tidak menulis atau mengetikkan materi yang tadi saya jelaskan ke dalam tulisan dalam video. Sengaja ada beberapa materi yang sebenarnya penting tapi sengaja tidak saya tuliskan secara tersurat dalam video tersebut, tapi saya menyampaikannya secara tersirat. Nah, catat hal-hal penting yang ada dalam video kali ini dari awal sampai akhir. Hanya mencatat hal-hal pentingnya saja. Kalau yang tertulis jelas itu harus dicatat ya, karena memang itu berarti hal penting. Tapi ada hal penting lain selain yang jelas tertulis dalam video itu. Kalian catat kira-kira apa nih hal-hal yang penting menurut kalian dalam materi teks persuasi. Itu saja tugas dan latihan yang harus kalian kerjakan. Sangat mudah bukan? Untuk kalian yang masih belum paham tentang materi teks persuasi, silakan kalian tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian saja video pembelajaran kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dan sekali lagi untuk kalian yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kemudian like-nya, tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.